Assalamualaikum para pejalan jiwa, pencari cahaya di balik bayang dunia. Selamat datang di Hakikat Islam, tempat kita menyelami samudra makna, bukan sekadar permukaan kata. Definisi kitabnya tak hanya mendengar, tapi merasakan. Tak hanya tahu, tapi tersadar. Jika kau merasa panggilan ini menggetarkan hatimu, bergabunglah, tekan subscribe, nyalakan lonceng, dan mari kita jelajahi hakikat bersama. Hari ini kita akan membuka tabir rukun iman, bukan sebagai daftar hafalan, tapi sebagai perjalanan jiwa menuju kesadaran total. Siapkah engkau sahabat? Bayangkan hidup ini sebagai lautan lu tanpa kompas. Rukun iman 6 pilar suci bukan sekadar kata yang kita ucap, tapi getaran jiwa yang hidup, esensi yang mengalir dari satu ke lainnya, membawa kita pada kebangkitan sejati. Dari Allah hingga qadar, setiap rukun adalah undangan untuk mengalami, bukan hanya mempercayai. Tapi, pernahkah kau bertanya, bagaimana kita benar-benar hidup di dalamnya? Bukan sekadar tahu, tapi menjadi. Mari kita selami bukan dengan pikiran, tapi dengan hati yang terbuka lebar. Iman kepada Allah, mengalami kehadiran seutuhnya. Semuanya bermula dari Allah, bukan sekadar nama, tapi esensi yang mengalir dalam setiap atom, setiap nafas. Iman kepada Allah bukan hanya percaya ia ada, tapi mengalaminya. Bagaimana kau mengenalnya? Bukan dengan mata, tapi dengan jiwa yang hening. Al-Quran berkata, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk yang melata di dalamnya. QS As-Syura ayat 29. Sains modern bilang alam semesta lahir dari satu titik Big Bang. Bukankah ini mengguncangmu bahwa segalanya terhubung pada satu sumber? Iman sejati adalah ketika kau berdiri di bawah langit malam, merasakan keagungannya dan berkata, aku adalah bagian dari ini. Iman kepada malaikat, kecerdasan cahaya dan pengetahuan dari Allah. Kita melangkah ke malaikat cahaya ilahi, kecerdasan yang tak terlihat. Mereka bukan sekadar makhluk bersayap dalam dongeng, tapi energi pengetahuan yang mengatur alam. Al-Quran menyebut, malaikat turun dengan membawa ruh atas perintah Tuhanku. QS An-Nahl ayat 2. Sains bicara tentang partikel tak kasat mata, neutrino yang menggerakkan dunia. Bukankah ini membingungkan? Bahwa ada kekuatan di luar jangkauan mata yang menjaga keseimbangan. Iman kepada malaikat adalah kesadaran bahwa pengetahuan sejati datang dari cahaya ilahi, bukan hanya akal kita. Iman kepada kitab masa lalu yang hidup dan relevan dari cahaya malaikat. Kita sampai pada kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur bukan sekadar teks kuno, tapi cermin masa lalu yang berbicara pada hari ini. Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Kas Az-Zumar ayat 2. Kitab adalah jembatan waktu membawa hikmah abadi. Sains membuktikan bahwa hukum alam gravitasi, termodinamika tak berubah sejak awal waktu. Bukankah ini aneh, bahwa apa yang ditulis ribuan tahun lalu masih relevan? Iman kepada kitab adalah menyadari bahwa kebenaran tak lekang, dan kau bisa menemukannya dalam dirimu jika kau mendengar. Iman kepada Rasul, penyampai kebenaran dari hati. Kitab tak hidup tanpa Rasul, mereka adalah suara kebenaran, energi jiwa yang besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. HR Ahmad. Rasul bukan hanya pembawa wahyu, tapi teladan yang membakar hati. Bayangkan energi Nabi Ibrahim saat ia melawan api, atau Nabi Musa membelah laut. Sains bilang energi tak hilang, hanya berpindah. Bukankah ini membukakan matamu bahwa Rasul adalah getaran kebenaran yang masih kau rasakan dalam intuisimu? Iman kepada Rasul adalah mendengar suara hati yang berkata, bangkitlah, kau punya tujuan. Iman kepada hari kiamat, kebangkitan kesadaran dari Rasul. Kita menuju hari kiamat bukan akhir, tapi kebangkitan. Dan matahari dan bulan digabungkan. QS Al-Qiyamah ayat 9.
Sains memprediksi matahari akan mati dalam miliaran tahun, menelan bumi. Tapi tidakkah kau merasa getaran itu sekarang? Kiamat bukan hanya di masa depan, tapi di setiap detik kau tersadar dari kelalaian. Iman kepada hari kiamat adalah menyadari bahwa hidup ini rapuh, dan kesadaran adalah kebangkitan sejati. Tanyakan pada dirimu, jika hari ini adalah akhir, apa yang akan kau ubah? Iman kepada qada dan qadar, memilih dalam ketetapan. Akhirnya qada dan qadar segala yang ditetapkan, namun kau bisa memilih. Setiap bencana yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Kes Asyura ayat 30. Sains bicara tentang kausalitas sebab dan akibat, tapi ada ruang di antaranya, pilihanmu. Bukankah ini membingungkan sekaligus membebaskan? Bahwa takdir adalah kanvas dan kau diberi kuas untuk melukis. Iman kepada qadar adalah kesadaran bahwa kau bukan korban, tapi pelaku dalam cerita ilahi. Lihat bagaimana semuanya terhubung, sahabat. Dari Allah kau mengalami kehadiran yang melahirkan cahaya malaikat. Cahaya itu membawa kitab yang disampaikan Rasul sebagai energi kebenaran. Kebenaran itu membawamu pada kebangkitan kesadaran di hari kiamat. Dan akhirnya kau memilih dalam qadar untuk kembali pada Allah. Ini bukan lingkaran, tapi spiral menuju kesadaran total. Tapi tanyakan, jika semua sudah ditetapkan, mengapa aku merasa bebas? Jawabannya adalah anugerah terbesar manusia, hati yang sadar. Renungkan kisah Hajar ibunda Ismail. Dalam keputusasaan di padang pasir, ia berlari antara Safa dan Marwah, memilih untuk mencari air meski takdir tampak kelam. Lalu Zamzam mengalir. Bukankah ini membuktikan bahwa qadar bukan akhir tapi awal? Atau lihat sains, otak kita punya miliaran neuron, tapi kesadaran muncul dari pilihan kita. Hidupmu adalah Hajar, kau bisa memilih untuk berlari menuju cahaya. Hidupkan rukun iman ini, sahabat. Rasakan Allah dalam keheningan doa, dengar malaikat dalam bisikan intuisimu. Baca kitab sebagai cermin dirimu, teladani Rasul dalam keberanianmu, sadari kiamat dalam setiap nafas, dan pilih qadar dengan hati yang ikhlas. Ini bukan teori tapi pengalaman jiwa. Ali bin Abi Thalib berkata, janganlah kau jelaskan Al-Quran dengan akalmu, tapi biarkan ia menjelaskan dirinya sendiri. Rukun iman adalah pintu, bukan dinding. Buka dan kau akan tersadar. Sains dan wahyu bertemu di sini. Alam semesta terlalu sempurna untuk kebetulan, dan kau terlalu hidup untuk diam. Sahabat, rukun iman adalah perjalanan dari Allah kembali ke Allah melalui cahaya, kebenaran, kebangkitan, dan pilihan. Ini bukan hafalan tapi kesadaran yang membakar jiwa. Bangkitlah, tanyakan, renungkan, untuk apa kau ada? Jika getaran ini menyentuhmu, bagikan pada yang lain. Tekan share, ajak mereka ke hakikat Islam, dan mari kita sadar bersama. Assalamualaikum, hingga jiwa kita bertemu lagi.